Ibu, Bu Nurul. Iya, Pak. Ibu Nurul, halo. Iya, Pak. Sedang apa itu Bu Nurul? Sedang jahit ya? Nah. Oke, baiklah kita melanjutkan sesi kita ya yang tentang eksploitasi terhadap anak ya. Sebelum kita lanjut nanti kita nonton film, saya ada pertanyaan untuk ibu-ibu semua ya. Oke. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak membantu keluarga, Bu Reni? Pernah, Pak, membantu cuci piring, Pak. Cuci piring ya? Ya. Ada lagi yang lain? Pernah Pak, nimbal Pernah. Pak. Nimpal. Iya. Nimpal itu apa? Bu Nurul, apakah pernah menyuruh anak membantu keluarga? Pernah, Pak. Suruh apa? Suruh bersih-bersih. Bersih-bersih apa, Bu? WC? Bersih-bersih rumah, Pak. Bersih juga? Enggak. Enggak. Ya. Oke. Apakah ibu-ibu di sini pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Bu Rifai, pernah nggak? Pernah Pak. Pernah mencari Pak. uang? Iya Pak. Jika pernah, dalam bentuk apa? Dulu diajak jualan Pak. Jualan apa itu? Jualan singkong di pasar Pak. Anaknya umur berapa toh? Anaknya sudah umur 8 tahun Pak. 8 tahun suruh jualan singkong Di pasar Pak. suruh Pasar manggul-manggul Putih. gitu? Ya enggak Pak. Kasihan toh Enggak Mas? Pak. Dia yang tunggu stanya Pak. Saya yang Sta. iya. Diajak ya, Iya. penting ya. Belum kuat Pak kalau manggul. Oh Pak. gitu. Bu Nurul suruh jahit anaknya? Tidak, Pak. Tidak pernah. Kecil, Pak. Tidak pernah. Berarti anak di rumah ya? Iya, Tidak Pak. mencari uang ya? Bu Reni? Belum pernah, Pak. Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Semoga jangan pernah ya, karena masih anak. Nah, Anak. Pak Rifai kasihan anak capek. Saya juga, Iya. Pak. Iya Pak. Kemarin Saya belum juga. tahu Pak. Oh, iya. Oke, baiklah. Nah, kita akan memutarkan film tentang eksploitasi anak. Nah, ya. Pekerja anak di suatu pulau di Pulau Nias. Jauhnya, Pak. Iya, jauh memang di sana. Enggak. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku Kita juga dulu ya. Iya Pak. kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Pekerjaan ini berat sekali. Di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan di sekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Waktu itu orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami Sangat berat dan buka. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpi. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Tidak terlibat dalam pekerjaan yang berat. Sudah Bu ya? Iya. Ya. Nah, Iya, Pak. ini kira-kira film ini gambarnya bagaimana Bapak? Gambaran dari film ini Menyedihkan, Pak. menyedihkan. Kenapa kok sedih Bu? Nah, itu belum waktunya bekerja, sudah bekerja, Pak. Harusnya Betul. mereka sekolah malah bekerja, Pak. Tentang apa Bu Nurul film tadi ini? Anak kecil disuruh bekerja, Pak. Eksploitasi ya. Berarti Ya, bisa memeras dibilang. memeras Iya. keringat anak untuk mencari nafkah, mencari Kasihan nafkah. sekali, Pak. Ya, belum usianya untuk mencari Nafkah. nafkah. Kenapa? Anak seusia itu harusnya belajar di sekolah. Sekolah.
untuk supaya apa? Tadi punya cita-cita menjadi dokter dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk ikut bekerja dengan kita. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Nanti diterapkan di rumah Pak Rifai. Iya, Pak. Jangan sampai anaknya kecapean. Oh iya. Yang punya kewajiban mencari uang adalah orang Orang tua. tua. Anaknya suruh sekolah saja. Iya, Tapi Pak. saya lihat di jalan-jalan banyak pengamen pengemis gitu Pak, Ya. anak masih kecil-kecil. Nah itu termasuk eksploitasi. Itu juga harus diarahkan dan dibimbing. Nanti dinas-dinas terkait juga sudah berusaha untuk melaksanakan itu, ya, menertibkan gepeng, ya, Apa itu Pak? Gepeng Pak. gelandang dan pengemis, ya, supaya Pak, anak-anak yang kecil-kecil itu tidak dieksploitasi tenaganya, ya, seperti itu. Kemudian apakah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua pernah melihat atau mengalami hal yang serupa? Tadi ya contohnya Bung Nurul pernah melihat di jalan-jalan, mungkin Pak Rifai pernah melihat di mana? Iya, Pak. Ketika dulu saya bekerja di luar kota, Pak, melihat anak jualan koran di itu, Pak, di lampu pembatas jalan itu, Pak. Lampu yang untuk nyebrang orang itu, Pak. Oh, zebra, Ya, zebra itu, Pak. cross, Saya ya. tidak tahu namanya, Pak. Nah, terus bagaimana perasaan Bapak Rifai? Ya, merasanya ketika saya menjadi orang tua merasa berdosa, Pak. Dosa ya? Ya, istilahnya dia prematur, belum saatnya dia tahu pahitnya dunia, Pak. Itu untuk kepentingan Pak Rifai untuk depannya. Iya, Pak. Bu Reni, kira-kira Iya, Pak. pernah nggak melihat film yang serupa di jalanan itu? Pernah Pak, kan rumah saya deket TPAS kan Pak, Oh, gimana? tempat akhir pembuangan sampah. Nah, Ah. itu banyak anak-anak kecil yang disuruh mulung sama Oh, orang gitu, tuanya Pak. Itu gimana menurutnya Bu Reni? Ya itu kurang pas sebenarnya Pak. Kasihan ya? Kasihan. Belum waktunya untuk Waktunya. untuk sekolah malah suruh Ya. kerja cari uang. Betul. Terus gitu. Ya. Bentar ya. Biar remote tidak menyanyi. Nah. Dapat kita simpulkan ibu-ibu di film, di penjelasan bahwa eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Material kan ya, apa namanya, untuk uang, ya, untuk uang. Berarti untuk membantu orang tua dan orang tuanya dapat uang tambahan, padahal itu tidak diperbolehkan. Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Kadang ada pemaksaan, anak dipaksa saja untuk ikut bekerja, padahal anak tidak mau. Ya, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ itu termasuk eksploitasi terhadap anak. Ya. Kemudian contoh-contoh eksploitasi ya seperti tadi, anak-anak dilacurkan, pemanfaatan tubuh, itu kan banyak kan Iya, kasus Pak. seperti itu. Nah, Iya. pornografi anak, kemudian pemanfaatan tenaga anak, memecah batu tadi ada ya, memecah batu Iya. di film, itu juga contoh eksploitasi terhadap anak. Baiklah, saya rasa itu penjelasan tentang eksploitasi anak. Semoga dapat jadi pelajaran Bapak Rifai, Iya, Pak. ibu-ibu, saya semua, supaya kita Ya. dapat lebih mendidik anak dengan Baik. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi setelah ini ke sesi